Oke, selamat pagi teman-teman semuanya pecinta Euro USD. Mudah-mudahan teman-teman yang menjadi bagian dari Euro USD, artinya yang menjadi eh, pecinta Euro USD, mudah-mudahan ada peluang yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini untuk satu hari ke depan. Kita melihat dari historinya, kita kembali lihat dulu. Perhatikan buyer dan seller punya kekuatan yang hampir sama. Ketika dia naik dikembalikan ke bawah. Kemudian di level di bawah ada penolakan yang luar biasa, ada gagal breakout berada di levelnya, maka berpeluang akan terjadi reversal. Seperti hanya di beberapa waktu yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana mengenali market ini berbalik atau akan berlanjut. Kita bisa lihat dari berbagai macam catatan yang sudah kita berikan. Termasuk salah satunya adalah pola candle dan level penting yang harus kita perhatikan. Di sini ada level, kemudian ada gagal breakout, berubah warna, berubah arah, maka akan berpeluang lanjut naik. Nah, lanjut naik ini sampai di mana kira-kira? Kita perhatikan di area retracement-nya. Nah, saat ini berada di area retracement yang masih belum lewat, ya, hanya masih bergerak di runningnya, melewati di atasnya retracement. Namun demikian belum selesai candle, sehingga kita menunggu pergerakan ini selesai hingga di jam berikutnya untuk memastikan apakah akan bergerak lanjut naik atau sebaliknya akan berbalik. Kita nanti amati dulu candle yang sekarang sedang berjalan, yang sedang running, tunggu sampai selesai. Kalau ini misalnya berubah menjadi tebal dan melewati level yang terdekatnya, maka kita bisa ambil peluang buy stop di sana. Ya, kita turunkan sedikit. Ya, kita bisa taruh buy stop kita di 1.13360. Sementara di area retrace ini kita bisa menunggu dulu ya hingga betul-betul berada di atasnya tadi di 13360. Nah, ini. Kemudian di buy stop ini targetnya di mana kira-kira? Kita ambil target di sumbunya di atas biar tidak terlalu jauh dan kita bisa segera exit di sana. Sekitar 70-an. Kenapa terlalu kecil? Ya diingat ini pergerakan di euro, di marketnya sesi Asia, tentu pergerakan tidak se ekstrim waktu Amerika dan Eropa. Karena itu hati-hati berada di level puncaknya. Kita bisa perhatikan di sana untuk target kita sekaligus untuk kita manfaatkan limitnya di sini. Kita bisa manfaatkan untuk limit sell-nya. 3427. Ya, limit hanya bersifat sementara, kita hanya manfaatkan dari koreksinya. Sekali lagi, ketika sudah terpenuhi, maka segera exit di sana. Berapa terpenuhinya? Sesuai dengan target per transaksi kita masing-masing. Ada yang menggunakan 60, ada yang menggunakan 70, bahkan ada yang menggunakan 80 hingga 100 ya. Tergantung bagaimana kita harian kita, latihan kita selama ini yang kita gunakan. Karena kalau kita menggunakan 80 pip misalkan sangat sulit tercapai dari pengalaman yang ada, maka turunkan. Kalau kita hanya bermain dengan angka, oh ini targetnya 100 pip, oh ini targetnya 150. Enggak bakalan ketemu nanti karena setiap hari pergerakan dengan posisi yang hampir sama tentu tidak akan selalu tercapai. Karena itu biasakan yang sesuai dengan pengalaman kita, capaian kita. Dari pengalaman yang ada itu kira-kira saya mampu untuk taking profit berapa pip. Nanti akan ketemu di sana setelah banyak pengalaman. Bukan langsung di angka 80, 100 itu hanya angka, tidak ada yang pasti dengan angka. Ini bukan matematika, bukan fisika yang bisa menggunakan rumus-rumus pasti.
tetapi menggunakan probabilitas yang kemungkinan itu juga nanti bisa bisa berubah. Karena itu lihat kondisinya sesuai dengan pengalaman juga kita. Kemudian berikutnya ketika dia breakout di sana, kita bisa ambil kembali untuk manfaatkan peluang naiknya. Ketika dia breakout, maka kemungkinan besar dia akan terus bergerak naik. Sehingga kita bisa manfaatkan buy stopnya di 13.478 ya, 478. Kita bisa manfaatkan di 1.13.478 ya untuk buy stopnya. Target dari buy stop di mana ya? Tentu target utama berada di level atasnya, tetapi diingat tidak selalu pasar ini menyentuh level tertingginya. Karena itu ketika nanti target belum tercapai tetapi sudah memenuhi syarat dari target per transaksi kita, atau kita melihat kondisi pasar sudah mulai berat naik, maka segera kita exit, segera kita ambil profit yang sudah kita dapatkan. Ini akan lebih aman, akan lebih baik. Sedangkan nanti ketika market itu berubah kembali atau bergerak lanjut kembali, tentu kita bisa melihat kondisi yang terkininya untuk mengambil peluang berikutnya. Di sisi atas di level puncaknya kita juga bisa ambil koreksi dengan sell limit di 113.619 ya. 619. Di level puncaknya kita bisa ambil posisi limit di 1.13619. Sementara di area bawah kalau nanti dia bergerak ke bawah, kita harus sudah siapkan juga simulasinya. Cukup kita ambil yang terdekat dulu dari runningnya untuk kita mengambil peluang sell dulu. 1.13217 ya. Kita mengambil yang terdekat dulu. Karena pergerakan sudah lumayan jauh, maka kita ambil yang terdekat setelah melewati, atau kita turunkan sedikit ya biar tidak terlalu beresiko. Ya, kita ambil di 13206 ya, 06. Ya tidak terlalu beresiko karena banyak level di sana. Kemudian lepas dari sana targetnya kita di mana? Targetnya kira-kira di area 1.13132. Kira-kira berapa ya? Sekitar 70-an. Ya, kenapa kecil sekali? Sekali lagi kita ini trading dengan day trading, bukan long term trading. Kalau long term trading target ratusan bisa ribuan. Tapi butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mencapai target itu. Kalau kita bermain dengan day trading, ya tidak usah terlalu jauh kita mengambil profitnya karena pergerakan hanya berkisaran di antara ring satu hari. Kemudian diusahakan satu hari harus clear, jangan sampai bermalam, jangan sampai ngekos, apalagi ngontrak ya sampai berbulan-bulan. Nanti tentu ketahanan kita akan berbeda dengan mereka yang menggunakan long term trading. Cara analisa, cara risk manajemennya tentu sangat berbeda. Sehingga perlu difahami kita ini mau trading yang seperti apa. Kalau tidak cocok dengan day trading, ya silahkan gunakan yang long term trading atau swing trading. Tentu semuanya pilihan, bukan harus ikut seperti ini. Ya, target terdekat kita bisa tempatkan di levelnya di sini ya. Untuk target dari sell-nya 1.13130. Kalau kita terlalu jauh nanti tidak dapat kebagiannya. Berada di levelnya di bawah, kita bisa ambil peluang limit di sana. Kita bisa ambil peluang sell limit, buy limit sorry. 1.13017 ya. Pendingnya kita taruh di 1.1307 untuk memanfaatkan koreksi sekaligus untuk menjaring ya posisi market yang mulai bergerak berbalik. Tentu yang kita ambil dari buy limit bukan pembalikan
ya, sekaligus mengingatkan melihat kondisi pasarnya, karena bisa jadi nanti berada di area ini sudah mulai ada pelemahan dari seller, sudah mulai ada pembalikan, ada tanda-tanda buyer itu muncul. Ya, namun demikian kita hanya membuat satu simulasi atau pemetaan saja, dan ini nanti menyesuaikan kondisi pasarnya. Targetnya paling dekat di level sumbunya, ya, di 1.12914 atau naikkan sedikit, ya. Di level ini juga kita bisa manfaatkan untuk limitnya, ya. Silakan nanti diuji di level-level penting seperti ini, akan kemungkinan besar kita akan dapat keuntungan. Buy limit di 1.12919. Kenapa tidak ngambil yang paling bawah? Yang paling bawah pun bisa, karena itu persiapkan ketahanan kita. Persiapkan ketahanan kita guna mengantisipasi kalau nanti ada peluang yang sangat besar, kita bisa manfaatkan untuk entry sana. Karena ketika sudah mulai kuat di bawah, tentu satu berhadapan dengan ring, yang kedua berhadapan dengan level. Ya, tidak selalu market itu kuat baik ke atas maupun di bawahnya. Yang terpenting lihat di sana ada benturan apa tidak. Ketika mulai ada benturan, maka hati-hati, di situ akan berpeluang memantul kembali. Sambil diamati ciri-ciri market itu berbalik atau akan lanjut, ya. Walaupun ada tanda-tanda market lanjut, ada momentum, tetapi ketika sudah melewati ring harian, maka lebih baik hati-hati. Tetap kita amati, menunggu market berbalik. Ya, jangan dilawan kalau kita tidak punya skill dan pengalaman di sana, karena bisa nanti rontok di tengah jalan. Kira-kira ini yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan bisa memancing semangat sekaligus kreativitas teman-teman untuk selalu hati-hati dan membaca peluang dengan seksama, dan menentukan target serta eh, trigger yang menjadi bagian dari sistem trading kita. Terima kasih. Selamat pagi, salam profit dua arah.